tempat kita berada, kemudian tanggal dari kita membuat DRH ini, kemudian dikasih materai, tanda tangan, kemudian ini nama. Sobat calon guru semuanya, setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi P3K 2024, langkah berikutnya lah kita melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan CASN. Dan salah satu dari 6 berkas yang diupload di SSCASN ketika melakukan pemberkasan ini adalah file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCASN ya. Pada video ini kita akan memberikan contoh, yaitu bagaimanakah cara pengisian DRH perorangan dan juga riwayat, yaitu pengisian manual. Artinya di sini setelah kita mengunduh DRH perorangan dan juga DRH riwayat, di sini nanti ada bagian-bagian yang harus kita isi secara manual ya. Sekaligus nanti kita akan berikan contoh bagaimanakah cara download DRH, kemudian cara mengisi, kemudian cara upload di link pemberkasan CASN. Kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, setelah di sini teman-teman dinyatakan lulus seleksi, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Dan untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup, teman-teman pertama-tama silakan diunduh dulu untuk buku panduannya, dan juga untuk cara pengisian di riwayat lainnya silakan sudah kita sediakan pada kartu video ini ya. Dan di sini kita langsung saja klik di sini ya, yaitu di bagian pengisian daftar riwayat hidup. Dan di sini untuk pengisian DRH seperti yang kalian ketahui, sebelum teman-teman di sini mengisi atau mengunduh DRH di bagian data perorangan dan juga DRH riwayat, teman-teman harus diisikan dulu dengan benar, mulai dari riwayat perorangan, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, dan juga riwayat organisasi. Ini seluruhnya harus sudah diisi dengan lengkap ya. Kalau misalkan sudah lengkap, maka untuk mengunduh file dari DRH, riwayat dan juga perorangan hasil isian kita, maka kalian klik di sini, yaitu di bagian dokumen. Dan di sini teman-teman perlu ketahui bahwasannya untuk DRH nanti kita uploadnya itu pada ini ya, yaitu baris ketiga. File scan daftar riwayat hidup yang sudah diisi dan diunduh pada pengisian DRH di web SSCASN. Ini nanti digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi e-materai. Ini adalah dengan materai tempel boleh ya, serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukurannya inilah maksimal itu 1000 KB PDF teman-teman. Nah selanjutnya, setelah teman-teman memastikan seluruh pengisian di data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi sudah terisi semuanya, maka teman-teman untuk mencetaknya itu tinggal klik saja di sini ya, yaitu kita di sini silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup dengan cara menekan kedua tombol di bawah ini ya. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya jika memang data itu masih ada yang perlu diperbaiki ya, dan nanti mencetak kembali DRH apabila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH. Dan sini kita unduh dulu ya. Untuk mengunduh cetak DRH perorangan, teman-teman klik sini, kita klik, ini udah terunduh ya DRH perorangan. Nah berikutnya di sini kita cetak DRH yang kedua, yaitu DRH riwayat. Kita klik di sini, cetak DRH riwayat. Oke, kita sudah terunduh semuanya ya. Dan setelah di sini berhasil kita unduh, berikutnya kita buka untuk diteliti kembali. Kemudian juga ada bagian-bagian yang harus diisi secara manual. Oke sobat calon guru semuanya, ini adalah untuk tampilan dari DRH perorangan. Inilah untuk lampiran dari DRH perorangan. Ini kita periksa dulu ya. Dari sini kalian cek lagi setelah diunduh, diperiksa apakah data-datanya sudah benar ataukah belum. Mulai dari di sini nama, kabupaten, tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya, sampai di sini untuk hobi kegemaran apakah memang benar seperti ini. Kalau misalkan DRH perorangan dirasa sudah benar ya, ini kita biarkan. Nah selanjutnya terkait tentang foto, ini sepertinya untuk foto yang ditampilkan di sini itulah foto yang digunakan, itu foto ketika teman-teman melakukan pendaftaran ya. Dikarenakan di pemberkasan CSN di tahun ini tidak ada tombol untuk mengupload ulang foto terbaru teman-teman. Beda dengan tahun sebelumnya itu ada mengupload foto ulang ya, foto terbaru. Untuk di sini adalah tidak ada, sehingga foto ini kalau misalkan teman-teman preview itulah foto ketika melakukan pendaftaran yang ditampilkan. Nah langkah berikutnya, ini kan ada ditulis tangan secara manual ya. Nah teman-teman di bagian DRH perorangan ini apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan itulah teman-teman cek di sini di bagian bawah ya.
Yaitu di sini yang diberikan tanda bintang itu adalah ditulis tangan ulang dengan data yang benar ya, dengan huruf kapital atau balok menggunakan tinta hitam. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat yang diberikan tanda bintang itu ada 3, yaitu di bagian nama, ini kan, nama, kemudian kabupaten atau kota tempat lahir, dan juga tanggal lahir. Ada 3 bagian ini yang teman-teman harus diisikan secara manual, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa isikan ya. Ini adalah untuk mengisikannya sesuai dengan petunjuk. Di sini teman-teman menggunakan yaitu tinta hitam dengan huruf kapital ya. Nah, di sini diisikan sesuai dengan data di atasnya. Ini kan dalam kolom yang sama nih. Ini adalah di kolom kedua, inilah kolom nama. Ini tentunya nama teman-teman ya, nama kita. Nah, ini silakan ditulis ulang nama kalian yang di atasnya adalah seperti apa. Ditulis inilah nama kita. Kemudian di sini adalah kolom kedua itu kabupaten atau kota tempat lahir. Nah, di sini teman-teman tuliskan persis ya. Misalkan kabupatennya apa, kemudian di sini adalah kap, ini adalah juga sama persis ditulis ya. Kalau misalkan teman-teman itulah kota Madya, berarti di sini nama tempat, kemudian istilah kota gitu ya. Kemudian tanggal lahir pun juga demikian, formatnya juga menyesuaikan ya. Ini tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan kolom di atasnya. Nah, kalau misalkan di sini di bagian pengisian data manual untuk riwayat data perorangan sudah ditulis sesuai dengan ketentuan, maka di sini sudah fix ya, sudah benar teman-teman. Oh ya, di sini perlu kita sampaikan bahwasanya memang di sini ketika saya membuat konten ya, itu untuk data-data pribadi itu memang harus disembunyikan. Karena apa? Karena di sini dari pihak YouTube sendiri nggak pernah diperbolehkan teman-teman. Namun di sini sesuai dengan ilustrasi yang kita berikan, tentunya teman-teman sudah memahami ya terkait tentang apa ya saja yang harus diisikan, apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini di sini adalah untuk tanggal lahir, teman-teman isikan di sini ya dengan tinta hitam dan juga huruf kapital atau huruf balok. Jika sudah, ini kita biarkan ya. Inilah dengan pulpen teman-teman. Nah, sekarang teman-teman buka untuk daerah riwayat. Dan selanjutnya untuk daerah riwayat, teman-teman silahkan dicek ya. Ini kan dicek lagi mulai dari riwayat pendidikan. Nah, ini silahkan dicek untuk riwayat pendidikan yang sudah teman-teman isikan. Riwayat pendidikan yang kita isikan di SSJSN ya. Ini riwayat pendidikan, kemudian di bawahnya adalah riwayat kursus atau pelatihan. Kalau misalkan kita nggak mengisikan, otomatis di sini kosong ya. Kemudian berikutnya adalah riwayat pekerjaan. Ini teman-teman dicek kembali ya, apakah sudah sesuai ataukah belum. Kemudian di bawahnya di sini ada riwayat tanda jasa penghargaan. Kalau misalkan mengisikan pasti ada, kalau misalkan kita nggak punya, nggak diisikan pun nggak apa-apa. Riwayat keluarga yaitu riwayat suami atau istri, silakan dicek kembali untuk data-datanya, dipastikan semua benar ya. Untuk riwayat anak, kemudian riwayat orang tua kandung, riwayat saudara kandung, kemudian berikutnya di sini ada keterangan organisasi. Teman-teman pernah mengikuti organisasi apa saja? Tentunya nanti akan tertuliskan di sini. Nah, selanjutnya di sini kita fokus untuk di bagian yang halaman terakhir. Jadi untuk di bagian daerah riwayat, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan itu adalah teman-teman mengecek kembali seluruh isian dari daerah riwayat, mulai dari riwayat pendidikan, pekerjaan, riwayat keluarga, organisasi, dan seterusnya ya. Dicek kembali, kalau misalkan kurang benar dibenahi, kemudian nanti dicetak ulang ya. Nah, jika di sini dirasa sudah benar, maka untuk di riwayat per keluarga ini yang perlu kita isikan apa? Yang perlu diisikan itu adalah hanya ini saja. Di sini silakan ditulis untuk kota atau kabupaten tempat teman-teman itu berada sekarang. Misalkan saya di Kabupaten A, itu tulis di sini ya. Kemudian di sini terkait tentang penanggalan di daerah riwayat, ini disesuaikan dengan ini, dengan teman-teman itu mengunduh dengan tanggal kita mengunduh dari daerah ini itu tanggal berapa. Kalau misalkan sekarang saya lihat di laptop saya, inilah tanggal 13 Januari ya, maka di sini akan muncul yaitu tanggal 13 Januari 2025. Nah, tampilan seperti ini ya. Jadi di sini menyesuaikan dengan tanggal kita unduh. Jadi yang perlu kita lakukan adalah di sini kalian tulis yaitu nama kabupaten atau kota, tinggal ya. Kemudian berikutnya di sini sudah ada nama kita. Kemudian teman-teman silakan dibubuhi dengan materai. Kemudian setelah itu silakan ditandatangani ya. Setelah dibubuhi materai, inilah sudah teman-teman harus ditandatangani teman-teman. Nah, setelah diisikan seluruhnya, ini kan pertama-tama daerah perorangan dan daerah riwayat ini kan kita cetak ya, kita cetak, kemudian kita tulis dengan tulis tangan, ya kan, di daerah perorangan dan juga daerah riwayat ini kita tempeli stamp materai, tanda tangan, kemudian setelah itu kita scan. Scan-nya itu nanti dijadikan menjadi satu ya. Yang mana untuk di halaman pertama itu adalah daerah perorangan, kemudian halaman berikutnya daerah riwayat.
Dan kalau misalkan sudah menjadi scanan, maka tampilannya seperti ini, yaitu dijadikan satu file seperti ini ya, yaitu DRH. Kemudian kita bisa kasih nama kita gitu ya. DRH ini berisikan DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Nah, selanjutnya di sini untuk ukurannya maksimal 1000 KB ya. Di sini kebetulan saya tuh 282 KB teman-teman. Sehingga kalau misalkan dibuka itu adalah seperti ini. Jadi inilah untuk contoh tampilan dari DRH, daftar riwayat hidup yang data perorangan. Di sini kita tulis ulang ya namanya. Ini adalah untuk kita tuh nama asli, kemudian di sini ditulis ulang dengan huruf kapital ya, balok, kemudian tanggal lahir, tempat lahir juga sama. Jadi yang diisikan di DRH perorangan adalah ini. Kemudian berikutnya kita scroll, kita berfokus di halaman terakhir DRH riwayat. Nah, sehingga di bagian DRH riwayat itu tampilannya seperti ini. Yaitu di sini adalah untuk nomor-nomor dan seterusnya. Jadi yang kita isikan adalah di sini tempat kita berada, kemudian tanggal dari kita membuat DRH ini, kemudian dikasih materai, tanda tangan, kemudian ini nama terang ini sudah langsung masuk di sini. Nah, setelah itu barulah nanti kita upload ya. Dan ketika teman-teman sudah berhasil mengunggahnya, maka di sini nanti sudah ada tombol lihat ya. Ini untuk unggah, kalian klik saja di sini, diarahkan menuju ke galeri. Untuk filenya tadi jangan sampai salah unggah ya. Nah, setelah berhasil diunggah, teman-teman nanti bisa terlihat memanfaatkan fitur tombol lihat di sini ya, untuk melihat apakah dari DRH yang kita upload tadi sudah benar ataukah belum, sesuai dengan ketentuan ataukah belum. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.